Takutan kalau mati gak ada iman.
takutan kalau masuk ke dalam neraka. Nah itu masalah akhirat. Banyak orang-orang dahulu yang mereka itu teringat akan akhirat, teringat akan neraka, hati mereka itu terbakar lalu mati. Banyak orang-orang yang terdahulu yang mereka itu mengingat akan dahsyatnya kiamat, akan hebatnya siksa akhirat lalu pingsan. Dan bahkan di antara mereka ada yang membaca ayat Al-Quran lalu pingsan ketika membaca ayat itu. Nah, kenapa? Karena timbul di hati rasa takut yang menyebabkan hati menjadi sempit, hati menjadi sakit, dan bahkan menyebabkan terbakar itu hati, mati orangnya. Nah itu yang dinamai dengan takut. Fal-muhibbu idza syaghala qalbuhu fi musyahadatil mahbub bi khawfil firaqi. Maka orang yang mencintai apabila hatinya sibuk pada menyaksikan, pada memandang kepada yang dicintainya dengan takut adanya perpisahan, karena dari nuqsan bisyuhud, pastilah orang itu adalah yang demikian itu kekurangan pada menyaksikan. Ada orang dia sangat cinta kepada Allah, ada seseorang dia sangat cinta kepada Rasulullah, tetapi di hatinya, dalam pandangan hatinya, dia takutan kalau ku terpisah, kalau ku terdinding, kalau ku kadang-kadang lagi menyaksikan, kalau ku kadang-kadang lagi melihat orang yang dicinta, yaitu Allah, yaitu Rasulullah. Nah, karena orang yang menyaksikan Allah bisa terdinding, karena orang yang cinta dengan Rasulullah bisa Nabi kadang-kadang lagi menemui. Banyak orang-orang dahulu yang mereka itu selalu berkumpul dengan Rasulullah, padahal Rasulullah sudah wafat lawas. Pertemuan Nabi, baik dalam mimpi, baik dalam waktu jaga. Nang dulu keinginan datang Nabi, daripada luar biasanya cinta lawan Rasulullah, sehingga waya apa hendak pertemuan Nabi awal. Nah lalu terdinding, Nabi kada datang lagi, Nabi kada menghilangi lagi. Nah bisa itu terjadi. Maka orang yang cinta, apabila dia sibuk hatinya dengan menyaksikan orang yang dicintai, cuma dia takut berpisah, maka orang yang seperti itu, ujar Imam Ghazali, adalah satu kekurangan. Artinya kada sempurna atau cintanya lagi, karena masih ada takut kalau terpisah, kalau kadang-kadang lagi menyaksikan. Wa innama dawamu syuhud ghayatul maqamati, dan bahwasanya terus menerus menyaksikan Allah, terus menerus memandang Rasulullah, itulah makam yang tingkat, yang penghamisan. Nah itu makam penghamisan sudah. Apabila ada manusia yang terus menerus memandang Allah, terus menerus menyaksikan Rasulullah, kada ada lagi dah makam daripada itu paling tinggi, yaitu makam orang-orang yang terus menerus memandang dan menyaksikan orang yang dicinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ada takutan lagi tadi. Nah kenapa? Karena ini sudah kada ada lagi yang mendinding, terus menerus memandang, jadi kada ada lagi rasa takutan. Sampai-sampai orang bahari itu daripada sakingnya cinta lawan Allah, karena saking cintanya, karena luar biasa cinta dengan Allah, lalu pandirnya nang kayak bagagayaan, sampai-sampai terucap, aku Tuhan, engkau hamba. Jadi terpaling ada orang pian Tuhanku, aku adalah hamba engkau. Ada ini terpaling, aku adalah Tuhan, engkau adalah hamba.
luar biasa kepada Allah, saking jinaknya, saking patuhnya lawan Allah, lalu bepandir salah keucap. Nah kayak Rasulullah bukan orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat tinggi pangkatnya di sisi Allah. Karena saking nimaknya, saking jinaknya lawan Rasulullah, terkadang Siti Aisyah itu bisa menunjul Nabi, tunjulnya di dada atau urut Nabi. Cuma saking jinaknya, saking raminya, lalu seakan-akan biasa karena sudah merasakan rasa cinta tadi, lalu asa biasa. Nah itu pernah terjadi Rasulullah terhadap Siti Aisyah seperti itu. Dan terkadang Nabi kita itu orangnya bisa juga nang gaya, tapi bergaya yang masih sesuai dengan syariat agama. Ada yang di luar, ada di luar ini yang berlebihan. Bercanda bisa juga Nabi, tapi jujur. Bisa juga Nabi kita tuh bercanda, tapi bercanda sekali-kali itu aja. Artinya ada waktu bercanda sih. Ada kita tahu lah kadang-kadang bisa ingat lagi. Makanya tertawa, bilang tertawa terus. Ada sih itu katanya bercanda sekali selesai saja. Ada kalau kisah jelas lah, ada orang tua datang melawan Rasulullah, jadi ujar Nabi di dalam surga niai kadek dia orang tua nangis sini, berarti di sini aku pada masuk surga, sini tua umur dalam surga orang tua kadek dalam surga, berarti di sini aku udah masuk surga, berarti tua nangis sini menggerau. Lalu ujar Nabi kan kayak begayaan nih. Mahalan coba bahasa ceritanya. Ujar Nabi di dalam surga itu kayaknya orang nang Tuhan itu dianu makan. Jadikan dia lagi orang nang Tuhan anu beratan masuk surga. Tak kawai lalu sini tadi hanya paham sini. Jadi Nabi kita itu terkadang sini bisa bercanda lah itu. Tapi bercanda nang jujur kalau lah ujar Nabi di dalam surga itu kan ada nang Tuhan. Dasar ujur kan ada nang Tuhan. Nggak ada Tuhan dia mau makan juga. Nah itu artinya ujur bercandanya. Ada nang bercanda olahan. Oh ini banyak olahan aja. Nah kayak buat pelawak di ulu supaya lucu. Rami ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Rasulullah, ditimbang pada hari kiamat cinta ulama dengan darah orang-orang yang mati syahid. Oh, pada gampangannya
umurnya sawat setahun hafal hendak jadi penceramah. Nah orang nang manyuruh bang dapat syafaat juga. Jadi misalnya ulun manyuruh anak kakak-kakak nih kali aja ulun karena ulun mengiritakan jaga akan ulun jaga akan ini apa sampainya apa ulun dapat syafaat nang apa tadi dapat syafaat juga nantinya dapat pertolongan Rasulullah. Makanya orang tuh menaiki jembatan Shiratal Mustaqim gugur orangnya sudah Nabi menyambut. Nah itu ngarannya dapat syafaat, ngarannya bajaran gugur sudah apa-apa gimana ngaran-ngaran ikan dalam pada sawah tekan dalam benar tangkapnya oleh Nabi kehendak jika masuk dalam neraka beri syafaat. Itu ngarannya syafaat pertolongan Rasulullah orang yang gugur ditangkap sini. Dan lagi sabda Rasulullah masih kelebihan ilmu. Barang siapa dari umatku yang hafal 40 hadis, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang ahli faqih yang alim. Ada banget. Apabila hafal hadis Nabi 40 buting, maka orang itu di hari kiamat kayaknya bertemu dengan Allah, dia itu dalam keadaan diakui oleh Allah orang ahli fikih yang berilmu. Nyata ya kan? Apabila orang itu hafal hadis 40, itu dia paling ada alim orangnya. 40 putih banyak kalau kan. Dan lagi sabda Rasulullah, barang siapa memahami agama Allah, pastilah dia dicukupkan Allah akan kepentingannya dan Allah beri rezeki yang tiada disangka-sangka. Gimana ikhlas paham? Ikhlas. Ini anak-anak selalu pesantren nih, sekolah pesantren. Boleh ke rumah, dipahaminya, nang dilajarkan dipahaminya. Ya nang sekolah tuh cukupnya, bahkan kelebihannya. Ada anak-anak di sekolah menjelasin kawitannya jelasinya tiap bulan dikirimi kuring benernya sehari parah sehari sekolah orang belajarannya tengah hari kemarian ini datang sekolah karena dipahaminya kitab tadi seadanya aja. Padahal disuruh memahami. Maka orang yang seperti itu kehidupannya dicukupkan oleh Allah. Banyak telah contoh-contoh orang-orang yang hebat karena mereka benar di dalam memahami agama Allah. Orang membaca kitab itu kan perlu pemahaman. Karena kalau kan ada pemahaman. Nah kayak kitab nang malam Kamis itu pian membaca Arabnya, baca aja pian situ. Kurangnya jangan kau memaham. Kenapa? Karena ngalih pemahamannya harus ada keterangan syarah atau penjelasan daripada guru nang istilah belajar. Kita membaca sekedar Arabnya aja itu minim kepala lemah. Maka oleh sebab itu Allah mencukupkan kehidupan orang yang memahami akan agama Allah itu. Amun hadis-hadis kayak ini kan ada perlu pemahaman, biar bin paham. Paling sedikit-sedikit hanya menambahi penjelasannya. Misalnya barang siapa misalnya berjalan menuntut ilmu, paham sudah sini itu, maka niscaya orang itu dicukupkan Allah rezekinya. Karena perlu pemahaman lagi itu
membaca dia sudah paham. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kan ada pemahaman, berarti menuntut ilmu itu wajib. Selesai sudah. Jadi hadis-hadis itu mudah dipaham. Makanya bila membaca hadis itu paling-paling pengembangannya aja lagi. Kalau secara pemahaman zahir sangat mudah, dan bahkan hadis-hadis terjemah itu kada tuan guru gitu bisa aja memahami karena sudah pahamannya, sudah tenang dibaca itu sudah pemahamannya. Yang sulit itu adalah kita membaca kitab. Nah itu yang sulit, yang perlu jujur pemahaman. Karena kalau ada perlu pemahaman. Karena terkadang yang dibaca itu jauh, artinya jauh dengan pemahamannya. Maka oleh sebab itu berapa banyak orang yang belajar ilmu hakikat yang tersesat, salah pemahamannya, salah pemahaman, lalu sesat jadinya. Akhirnya belajar kitab masuk neraka. Kenapa? Salah pemahamannya. Yang bisa mengaku Tuhan, yang bisa mengkandilkan nur Nabi, itu salah pemahaman akibatnya. Kalau membaca hadis-hadis ini terkadang ada juga nomor pemahaman terkadang. Cuma kebanyakannya hadis itu sudah kita dapat memahaminya membaca. Cuma lebih mantapnya harus dibacakan oleh tuan guru. Nah itu lebih mantap lagi. Nah kayak ini hanya menyolah dipahami. Dan lagi sabda Rasulullah, barang siapa memahami agama Allah, pastilah dia dicukupkan Allah akan kepentingannya, dan Allah beri rezekinya yang tiada ia sangka-sangka. Paham dan itu biar kada dijelaskan paham. Oh berarti apabila orang telah menuntut ilmu kemudian dia memahaminya, berarti dia itu dicukupkan oleh Allah rezekinya. Artinya tahu aja makan, itu ada kelaparan. Dan lagi sabda Rasulullah, Allah berwahyu kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bahwasanya aku maha mengetahui, aku suka akan tiap-tiap orang yang mengetahui, yaitu orang alim. Ujar Nabi kita, Allah berwahyu kepada Nabi Ibrahim. Ujar Tuhan, wahai Ibrahim, aku maha mengetahui, aku orang yang berilmu, ya Tuhan. Maka aku cinta akan tiap-tiap orang yang berilmu. Ya Tuhan, aku ini berilmu, aku ini mengetahui. Nah apabila ada hamba-Ku yang berilmu dan dia tahu tentang agama Allah, aku cinta. Padahal kan Ibrahim yang tempat ikam, macam apa ceritanya. Jadi orang yang berilmu itu dicintai oleh Allah. Orang yang menuntut ilmu itu dicintai oleh Allah. Karena orang yang menuntut ilmu itu dia mengambil waris Rasulullah. Jadi Nabi kita itu kan mewariskan harta. Nabi kita itu mewariskan ilmu. Ya, namun orang tulakan ke pasar jual kaya rami, tulakan ke pasar. Lalu ada yang ujian. Hei ukuhan pasar, berataan ayo ke sini. Aku hendak membagi waris Rasulullah, warisan Rasulullah. Umar nang berjualan tinggalkan jualan. Berataan bukan pedagang lima nanti kurang ujian tadi. Ayo siapa nak hendak warisan Rasulullah? Ke sini. Aku hendak membagi-bagi. Tangan orang itu ya, mana orang warisannya, mana hartanya. Lalu jadinya Nabi itu kadang meninggalkan warisan harta, tetapi Rasulullah meninggalkan ilmu. Ilmu itulah warisan Rasulullah. Bukan orang pemerintahan masing-masing yang menteri jualan masing-masing. Dikiranya kalau bagi harta, kada tahu orang membacakan hadis Rasulullah. Dan lagi sabda Rasulullah, orang yang berilmu itu adalah kepercayaan Allah di dalam dunia, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Orang
semangat tuh tinggi. Ya Allah, perintah pian sampai sudah. Ampun ulun ya Allah. Ulun kada kawas segera memperbuat. Itu ngarannya orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Semangatnya itu tinggi terhadap akhirat. Jadi orang yang berilmu itu menjadi kepercayaan Allah, menjadi amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Rasulullah, dua golongan dari umatku, apabila baik niscaya baiklah manusia semuanya, dan apabila rusak niscaya rusaklah manusia semuanya, ujar Nabi kita. Dan dua golongan itu adalah pejabat-pejabat dan ahli-ahli fikih, orang-orang yang berilmu. Nah, jadi apabila dua golongan ini baik, maka baik kampung itu. Apabila dua golongan ini jahat, maka kampung itu menjadi jahat. Apabila di antara dua ini ada yang bagus sebuting, tak kurang jahatnya. Misalnya kita tidak besar ini, nah pejabat-pejabatnya amanah, bagus benar pejabatnya. Imbah itu pulang, tuan gurunya pulang bagus, maka kampung itu menjadi makmur, baik, orangnya menjadi baik. Jadi pejabat lawan orang alim. Ditambah lagi sebuting dalam hadis yang lain, nang sugi-suginya pemurah. Mau itu luar biasa, kampung itu berkah benar. Pejabatnya baik-baik, orang alimnya baik-baik, orang yang berduitnya pemurah. Tiga itu apabila terhimpun di kampung, makmur, rahmat Allah turun dengan deras. Itu apabila tiga itu tegak agama di kampung itu. Jadi nang kada baik itu kada mau masuk karaoke, nang lebihnya nang bujuk itu dilakukan nang mencawat. Karena kalau masuk di kampung, apabila pejabatnya baik, apabila tuan gurunya baik, apabila orang sugihnya pemurah. Tiga itu begitu kumpul baik ketiganya, makmur hidup. Nang kada baik kada mau masuk. Misalnya ada orang jauh ini lalu kebanyakan orang jauh lagi orang jauh lalu kalau berjalan berurai kepala jauh toiletnya pengendara siapa kata aku juga anak siapa kata aku juga ada singgil bebannya. Kenapa jadi itu masuk ke kampung? Karena di kampung itu nang tiga ini ada nang kada baik. Kenapa jadi karaoke itu masuk ke kampung kita? Sampai nang pejabat-pejabat itu berjoget di atas panggung, sampai ke kanapan kada sing kijipan matanya. Nah, masalahnya tiga ini, pejabatnya, orang alimnya, lawan orang sugihnya. Apabila orang sugih itu baik, pemurah, maka dia kada menggunakan duit tadi untuk kejahatan. Dia nyumbang jangan kesan karaoke kadanya. Duit ini untuk kebaikan aja, aku untuk kebaikan mainnya. Ada orang datang menyumbang Isra Mi'raj, timbainya nang hapang 7 lah 50 ting. Aku jadinya masalah kebaikan ini benar kalah orang. Nah, apabila orang sugi nang kayak itunya, apabila untuk kejahatan kedahunya aman sudah, bagus benar kalau sudah nang sugi-sugi apabila kayak itu. Nambah duitnya dengan kayak itu. Orang alim pulang, orang alimnya baik, kadar rakus orang alimnya. Apabila orang alimnya rakus, nah ini tamat, maka kampung itu menjadi kampung nang orang bagusnya. Walaupun orang nang sugih tadi nambah duit tadi bagus sudah, tapi orang alimnya kayak itu tamat. Betawar dijulakai orang alim ini tawar. Kekurangan kasih dia mau ubah aja. Buatlah aku betawar itu julakai orangnya. Kemana-mana kau jalan-jalan betawar. Anu kayak lah ada orang nak caramah, manui kawan nih. Padahal kan aku nih harap caramah, yang mana aku diundangnya kayak kan betawar-tawar kayak itu.
gurunya cakap bahasa kimia kata baik, apalagi itu gurunya sawar korupsi, nah itu makanya nauzubillah min dzalik. Sawar korupsi, arti korupsi itu ini macam-macam bang nilai korupsi ini. Misal ulun mengerti duit 100 juta. Nah 100 juta orang duit. Jadi dalam 100 juta itu ulun ambil 20 juta. Itu namanya korupsi juga. Jelas juga. Hilang 20 juta ulun ambil. Nah tapi kalau dalam 100 juta sementara ulun jadi panitia misalnya duit 100 juta. Lalu ulun ambil misalnya 100, itu kan korupsi. Kenapa jadi kata korupsi? Karena duitnya banyak 100 juta. Dan 100 juta itu ulun mengambil kesan keperluan ulun yang sangat berhajat. Dan itu pun ulun ambil kesan mahapi-hapi misalnya mana mahapi misalnya siapa di giliran siapa misalnya mengorban anak tulak misalnya karmiah misalnya untuk kepentingan masjid. Nah itu kan korupsi namanya. Nah korupsi itu mengambil istilah 10 juta 20 juta, nah itu namanya korupsi namanya. Nah jadi mengambil duit masjid untuk kepentingan masjid juga itu memang dibolehkan. Cuma mentah banyak kan baik jadinya mengharapkan deh mentah terlalu banyak korupsi pula ngarannya terlalu banyak. Nah kayak di negara tuh diumumkan di negara itu lawas bukan di negara kita. Masjid-masjid orang di negara tuh balik alih masjid jadi tahu diumumkan nokar ini nokar itu di sini aku pokoknya pengurusnya di sini makan minum boleh aja itu mau bangun seorang sudah lampah seorang pulang. Mun ada juga orang jadi panitia ongkosnya duit seorang nukar ini nukar itu kemana aja menelpon duit seorang pokoknya duit seorang berada. Nah itu ngalih dicari manusia baik benar ada manusia itu duit sidin keluar terus mana jadi panitia mana sudah lampah mana duit seorang keluar pulang betul pulang mana mau wakaf pulang menyumbang ya Allah manusia kayak itu mun ada caranya mati berdoa kita supaya itu pulang. Ibadah benar manusia itu mana sudah apa kadang-kadang disangka orang pulang. Nah mudah-mudahan kita nih berdoa kepada Allah nang berilmu-ilmunya mudah-mudahan menjadi orang nang baik tadi. Arti baik tadi ya berilmu nang takutan lah takutan karena ilmu nang bermanfaat itu ilmu yang menghasilkan takut. Rajin beribadah itu ilmu yang bermanfaat. Cinta dengan akhirat lawan dunia tak kurang. Artinya mau utamakan akhirat daripada dunia. Pejabat-pejabatnya bagus, pejabat hakun hadir di majelis ilmu pejabat. Barang sekali seminggu bagus, sekarangnya baik. Jadi apabila pejabat ini hakun hadir, betul pulang orang alimnya baik, pulang nang berduitnya pulang hakun, pulang membantu agama Allah tadi. Kayak gitu ini kan undangan ini kan perlu dana, kebitaan dia bulan sukarelanya aja bang. Ada nambah kekerasan nih. Apabila ada duitnya kan mengundang Habib, punya kadada. Iya nang tukang beca di bang, tukang beca itu ada Habibnya. Maka oleh sebab itu tegaknya agama itu dengan harta. Mau undang Habib, maulah lalu duit, lalu tak undang Habib, lalu banyak yang hadir, lalu agama itu nampak. Kenapa jadi nampak agama? Duit tadi ada. Maka oleh sebab itu ujar Rasulullah orang yang berduit tadi syaratnya mun hendak makmur kampung itu, mun hendak tegak agama Allah. Jadi kampung itu akan makmur, agama tegak di sana. Apalagi ditambah tadi orang alimnya sudah baik-baik.
Nah, tapi kan arti pemurah ini kan macam-macam. Ada yang pemurah duit. Aku jadinya kada berduit, aku tenaga aja pemurah. Nah, apabila ada orang yang bantunya tenaga bang sudah duitnya, tapi ada juga mayu-mayu aja, tapi nya bisi tenaga. Ada juga yang ada tapi bisi tenaga, tapi pintar orangnya. Aku nak mau soalnya kayak apa kita ada acara bulanan nih undang Habib, ada nama musuh itu orangnya pintar orangnya, bapaknya kayak apa aja undang Habib itu kita produk dan namanya coba ya kita kepintaran dulu separelanya aja kada paksaan, ada duitnya orang lain kada bakal jadi masalah juga separela. Ada betikas itu kan itu ngalih betikas 50.000 sering rumah tekan orang ada duit sakit hatinya. Jadi nang kada betikas nih nang sugih kah separela aja juga nya nang banyak anak sedikit kah tergantung keikhlasannya aja memberi. Nah, orang yang mempunyai pakai pemikiran mentai itu lalu dilaksanakan pemikiran sidin, nah itu menghasilkan pahala juga mahalnya. Jadi pemurah dengan pemikiran yang baik-baik, malah punya pemikiran agama supaya agama itu bagus. Jadi pemurah orang itu disebut pemurahnya juga dari segi memikirkan tadi. Nah, oleh sebab itu Khalifah Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz sidin menjadi khalifah, jadi presiden itu kurang lebih 2 tahunan sidin. Tapi agama Islam luar biasa meningkatnya karena tiap malam sidin memikirkan agama Islam. Daripada saking memikirkan rakyat agar rakyat ini pintar dengan ilmu agama, agar rakyat ini makmur dengan agama Allah, sampai-sampai ujar nang ini ada pernah mempersetubuhi aku sendiri. Ada sawatan luar biasa. Saya nama Umar bin Abdul Aziz saking memikirkan benar lawan agama. Nah, oleh sebab itu ada orang bilang ke masjid nang bilang itu tak sidin tak tapi nang bilang atau nang tak ini takajud datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takajud sidin. Mana baik kepanunya umur pina kayak tuha benar. Sidin tu umur tapi nang kayak orang tua. Umur sidin 39 ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu 39 umur sidin, tapi nang kayak 70 umur. Nang 70 tadi takajud melihat Tuhannya pian khalifah. Ternyata sidin luar biasa memikirkan. Sidin jadi raja, kalau ini presiden sangat memikirkan keadaan rakyat agar rakyat ini makmur, agar rakyat ini pintar pada masalah agama Allah. Nah, di zaman sidin itu Islam sangat masyhur dan tegak. Umar bin Abdul Aziz itu. Nah, setelah Rasulullah jaya Islam, lalu para sahabat masih dalam keadaan jaya, tabi'in lalu menurun Islam hendak mati Islam, lalu timbul nang alim jaya pulang Islam, betul pulang redup pulang Islam, hendak hilang Islam, timbul pulang Umar bin Abdul Aziz. Nah, di masa sini itu Islam luar biasa. Itu agama kita nih makin hari makin berkurang. Kayak di zaman kita nih kan masuk benar Islam bisa kumpul nih. Nah, ini kurang kan. Sampai Islam nih bilang berbaya ada lagi. Lalu ditimbulkan Tuhan pulang wali. Nang wali ini nang memasyhurkan agama Allah. Jadi agama Islam ini kada akan hilang dari permukaan bumi. Hendak hilang timbul pulang masyhur. Nah, terkecuali kayaknya sampai anak kiamat sudah. Sehingga kada ada lagi yang mengata Allah dan kiamat sudah. Nah, ingat situ minta maaf telah wasil. Mudah-mudahan berkat dari Allah sendiri kita diberikan oleh Allah. Assalamualaikum
yaitu selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita apabila jadi pejabat, mudah-mudahan menjadi pejabat yang baik. Apabila menuntut ilmu, mudah-mudahan menjadi orang alim yang ujur alim. Dan apabila menjadi orang suki, mudah-mudahan suki yang pemurah, yang membantu agama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.